Oke. Nah, baru berhasil Pak Dodi? Baru berhasil. Iya Pak Dodi, silahkan. Oh, Waalaikumsalam Pak Dodi, apa kabar Pak Dodi hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Hmm. Nggak bisa saya bantu Bu. Betul Pak, itulah sebabnya Bu Riri datang ke sini ingin berdiskusi bersama Pak Dodi. Apakah Pak Dodi punya waktu sekarang Pak Dodi? Alhamdulillah kebetulan saya lagi istirahat Bu. Kebetulan tidak ada jam hari ini Bu. Ya, bertepatan sekali ya Pak Dodi ya. Ya. Begini Pak Dodi, saya agak menemukan kesulitan menghadapi anak yang tidak mau belajar di kelas. Sekarang semester 1 sudah hampir selesai, namun murid saya yang bernama Gani tidak mau sama sekali, kecuali dia mau belajar apabila ada pemaksaan. Nah, kalau misalnya di TK, mungkin bukan di TK saja, di SD dan di SMP dan SMA, mungkin kalau misalnya anak dipaksa itu belajarnya, tentu keadaan psikisnya mungkin tidak siap untuk menerima apapun yang kita berikan gitu. Apalagi anak yang di TK yang baru mengenal lingkungan sekolah. Nah, seperti itu Pak Dodi yang saya alami di kelas saya gitu. Oke Bu Riri, Gani ya Bu ya namanya Bu ya. Iya Pak, Gani. Realita kondisinya seperti apa Bu? Realita kondisinya seperti apa Bu? Ya, begini. Ketika si anak ini datang sekolah, dia tidak mau langsung masuk kelas. Dia main dulu ke alat-alat permainan yang ada di halaman. Nah, kemudian kalau apabila disilakan untuk meletakkan tas terlebih dahulu, dia hanya dengan melempar begitu aja gitu, tidak menaruhnya baik-baik. Nah, kemudian setelah dilempar, dia langsung berlari. Terus Bu Riri udah ingatin kembali, Gani silahkan itu tasnya ditaruh dulu nak di dalam kelas. Setelah itu Gani kalau mau main di halaman silahkan. Tetapi Gani harus meletakkan tasnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Tetapi Gani belum mau untuk mengikuti apa yang kita sarankan seperti itu, Pak Rudi. Belum mau. Kemudian ketika sedang udah belajar pun, udah masuk pun, ketika berbaris pun di halaman, anak ini nggak mau. Dia lebih suka main atau mencari permainan-permainan yang membuat fisiknya itu bisa bergerak gitu. Kalau misalnya kita ajak dia berbaris, dia nggak mau. Nah, terus dia tetap bermain, tetap dia sibuk dengan aktivitas dia sendiri. Seperti itu Pak Dodi. Gani ini berarti anak spesial bagi Ibu ya. Iya. Yang harus diapakan Bu ya. Iya, betul-betul spesial Pak Dodi. Bu Riri, apa usaha Ibu yang udah Ibu lakukan selama ini? Yang sudah Bu Riri lakukan Pak Dodi, yang pertama di dalam kelas, Bu Riri telah menyediakan bermacam kegiatan, bermacam media pembelajaran yang beragam. Jadi dalam itu anak bisa memilih dan bermain sesuai minat. Nah, kemudian juga Bu Riri menyediakan pojok literasi. Nah, kegunaan dari pojok ini adalah ketika anak-anak udah selesai belajar, kemudian anak-anak ingin untuk mengasah keterampilan liturnya, anak-anak bisa sini. Bu Riri juga menyediakan alat-alat permainan yang bisa merangsang kreativitasnya seperti Lego. Jadi ada alat-alat yang Bu Riri sediakan, tetapi anak Bu Riri yang bernama Gani ini tetap nggak mau begitu. Yang dia mau hanya melempar, kemudian menangkap
apa-apa kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan fisik. Nah, jadi kalau misalnya kita berikan yang semacam itu, kita sajikan yang semacam itu, Gani ini asik dengan aktivitas dia sendiri, seperti itu Pak Budi. Baik. Berarti hasilnya kurang memuaskan ya Bu ya? Iya. Nah dari skala 1 sampai 10 Bu Riri, ya setelah Ibu melakukan hal itu semua, ya berapa skala Ibu kalau Ibu perkirakan? Kalau diperkirakan Pak, kalau khusus untuk Gani, Bu Riri baru bisa tetapkan di angka 6 Pak. Karena Baik. Bu Riri belum melihat kemajuan yang signifikan kepada Gani. Jadi Bu baru bisa menetapkan posisi Bu Riri di angka 6. Jangankan ke angka 10, ke angka 7, 8 pun Bu Riri nggak berani. Ya, makanya Bu Riri ambil di posisi agak ke tengah sedikit, mungkin masih mendekati ke 50-50 lah baru Pak Dodi. Nah, seperti itu Pak Dodi. Iya, itu dia. Baik. Apakah Bu Riri mempunyai opsi lain yang akan dilakukan untuk mengatasi itu semua, Bu? Nah, itulah Pak Dodi yang sedang Bu Riri pikirkan sekarang, mulai dari percakapan kita tadi, mulai dari awal bincang sama Pak. Sedikit ada yang terbersit dalam pikiran Bu Riri bahwa mungkin selama ini atau apa yang udah Bu Riri lakukan kepada Gani ini mungkin belum cocok dengan apa yang dibutuhkannya. Jadi Bu Riri punya alternatif untuk berdiskusi bersama Pak Dodi sehingga bisa membuka wawasan Bu Riri untuk menemukan jalan berupa solusi bahan ya Pak Dodi. Nah, ini sebaiknya Bu Riri dulu komunikasi bersama orang tuanya. Berkomunikasi bersama orang tua, kemudian alternatif yang kedua mengadakan pendekatan, kemudian yang ketiga adalah memberikan reward di setiap perbuatan baik yang ia lakukan. Seperti itu Pak Dodi. Jadi langkah yang sudah dilakukan berkomunikasi, melakukan pendekatan dan memberikan reward kepada kami Ibu ya. Iya Pak. Ngomong-ngomong dari opsi yang Ibu sebutkan tadi, mana yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang mau Bu Riri lakukan terlebih dahulu adalah untuk berkomunikasi dengan orang tua dulu. Bu Riri menemui orang tuanya. Jadi di sana kita berencana untuk mengadakan kesepakatan untuk sama-sama membina atau membimbing anak-anak ini baik di sekolah maupun di rumah supaya adanya kontinu. Jadi apa yang udah kita tanamkan di sekolah, orang tuanya bisa untuk mengulangi di rumah. Nah, jadi apapun yang akan kita berikan di sini tetap terlaksana di sekolah walaupun anak-anak itu dalam keadaan libur. Nah, jadi seperti itu Pak. Untuk berkomunikasi kepada kedua orang tua. Ya. Setelah itu? Setelah itu ini. Pendekatan atau reward? Pendekatan dan reward ini sekali jalan ini Pak Dodi. Ini masuk ke dalam pembiasaan yang Bu Riri berikan. Mungkin selama ini pendekatan Bu Riri agak kurang kepada Gani. Mungkin dalam sesi ini porsi pendekatannya agak Bu Riri lebihkan karena ini menyangkut dengan masalah psikisnya. Kalau kita mengingat kedua orang tua Gani ini kan sama-sama sibuk. Mungkin anak ini jarang untuk bertemu dengan orang tua. Nah, jadi disinilah Bu Riri yang memberikan pendekatan kepada Gani. Ya, semoga Gani bisa menganggap Bu Riri selain dari guru juga orang tuanya. Tetapi dalam hal ini Bu Riri tanpa mengabaikan anak-anak atau peserta didik Bu Riri yang lain. Nah, kemudian baru reward. Nah, di setiap apa yang Gani lakukan, di setiap apa perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan, itu akan kita beri reward. Nah, semoga Gani ini merasa dihargai dan merasa diterima. Seperti itu Pak Dodi. Itu. Amin ya Allah. Baik Bu, jadi ada 3 langkah Bu ya. Iya Pak Dodi. Baik, saya dukung langkah Ibu ini bagus sekali. Baik, dalam 6 bulan ke depan dari skala 1 sampai 10,
posisi Ibu berada di mana setelah melakukan opsi yang Ibu sebutkan tadi? Ya, Bu Riri mentargetkan posisi Bu Riri berada sudah di level 10, Pak Dodi. Mudah-mudahan dengan cara yang Bu Riri, iya betul. Mudah-mudahan dengan cara yang akan, strategi yang akan Bu Riri lakukan pada Gani ini bisa hendaknya memberikan yang terbaik kepada Gani. Seperti itu, Pak Dodi. Amin ya Allah. Amin. Oke Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan untuk 6 bulan 6 bulan yang akan datang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dengan niat baik Ibu ya yang Ibu rencanakan ya, semoga dibukakan jalan gitu ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Pak Dodi karena Bapak udah membantu Bu Riri untuk menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang Bu Riri hadapi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Ya. Waalaikumsalam. Kita lakukan yang kedua Bu ya. Iya. Ini belum Bu Riri matikan lagi rekamannya Pak. Yang kita pencet ini pause. Nanti kita akan aja kalau bisa. Oh gitu ya. Ya kita lanjut aja Pak. Gimana Bu? Kita lanjut aja tanpa mematikan. Kita lanjut aja. Ayo. Salah menurut Bu Riri bagaimana? Waktu kita udah kita lanjut aja. Atau kita ngomong-ngomong dulu? Boleh Pak, ngomong-ngomong dulu lah. Bagusnya ngomong-ngomong dulu biar mindfulness-nya apa kan mantap kan Pak. Iya. Biar mindfulness-nya betul-betul. Iya, pokoknya tetap bahagia Bu ya. Iya, tetap bahagia, tetap Iya. Mudah-mudahan nanti di sesi Bu Riri sebagai coach nanti ini bisa membuat Bu Riri lebih konsentrasi dan bisa seperti Pak Dodi ketika mengcoach Bu Riri ya. Mudah-mudahan seperti itu nanti Pak. Iya Bu. Nggak lari dari konsep. Insyaallah Bu. Iya. Agak apa sedikit. Bagaimana Bu Riri, kita mulai? Tunggu dulu Pak. Udah fresh rasanya? Kita apakan sedikit dulu. Ya, kita kita beri agak pakai musik Bu ya, pakai musik atau pakai teknik stop dulu Bu ya. Iya, pakai teknik stop dulu Pak. Bu Riri telepon musik gitu ya. Telepon suhu sebentar dulu. Mana nomornya nih? Oke, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Ya, ntar Bu Riri telepon Pak kawan dulu karena tim IT karena Bu Riri kurang paham cara menghentikannya di mana gitu. Ini pos atau resume ini yang kita pencet Pak. Kayaknya post dulu, seharusnya di post nih. Di post ya. Post dulu. Karena kita baru pertama nih ya. Oke. Iya. Pak Jas. So bisa di-chat. Bu Riri mau matikannya di mana yang dipencet Pak Jas? Di stop aja Bu, ada nomor stop sana. Oh, enggak dilihat ya yang ada post nama di Zoom. Nah, bentar ya Bu. Nanti di save aja dulu apa yang kita bicarakan tadi. Iya. Oh, yang tanda peta penuh ini ya? Tanda kotak penuh. Iya. Nah, ini apa Pak Dodi? Adik nih. Ya, di save ya. Pak Jas, ini udah ada percakapan Bu Riri. Ini ini ya stopnya. Iya, stop.